Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas limpahan iman Islam itu yang harus kita jaga. Dan keimanan Islam ini kalau diaplikasikan maka akan menjaga diri kita dari 5 hal: menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan maqasid syariah. Nah, tema yang mau saya bawakan lanjutan dari hadis arba'in. Arba'in itu sebenarnya sampai 42, tapi nggak tahu, saya itu nemu kitab disebut hadis arba'in tapi isinya 50. Menarik juga. Dan kemudian saya sudah sampaikan ke panjenengan kalau saya akan lanjutkan sampai 50 itu. Kita sampai di hadis 43 dengan judul Al-Hiku Al-Fara'id bi ahliha. Sampaikan atau selesaikan atau bagikan warisan kepada ahlinya. Jadi ini tentang perintah membagi warisan dengan benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadisnya ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kalau Sahih Bukhari nomor 6732, kalau Sahih Muslim nomor 1615. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, al-hiku al-fara'id bi ahliha. Bagikanlah warisan kepada ahli waris yang memiliki jatahnya. Sehingga pembagian warisan itu sesuai ketentuan agama. Kalau nggak dapat jatah di dalam agama, tidak usah diberi. Kalaupun harus atau mau dengan beri, maka payung hukumnya bukan warisan, tapi wasiat. Kalau paling contoh, misal ada keluarga yang punya anak kandung, delalah anak kandungnya rodok bandel. Keluarga itu juga ngangkat anak. Ada anak kandung, ada anak angkat. Delalah anak angkat dari karena rumongso diopeni, nurut, manut. Lajeng meninggallah si bapak. Ibuke adalah anak kandung ning seneng kalih anak angkat. Akhirnya wis sing anak kandung ra dikei, anak angkat mah dikei akeh. Niku klentu. Dan niku gak barokai si anak angkat. Jangan kasih harta banyak, niku mboten bakalan dados hal yang barokah, ndak akan temonjol dan menjadi hal yang baik. Kalaupun mau diberi, maka jalannya adalah wasiat bukan warisan. Makanya kalimatnya di dalam hadis ini, tunaikan faraid, warisan kepada ahlinya yang memang punya haknya melalui warisan. Tapi kalau tidak pakai warisan, wasiat. Nah, wasiat niku didunungkenya, digenahkenya itu sebelum meninggal. Jadi ketika misal di tempat jenengan ada kasus yang saya bilang tadi, dan jenengan benar-benar merasakan ini anak angkat iki manut nurut, anak kandung ini bandel, itu jenengan benar-benar mau ngasih dan jenengan masih hidup hari ini, bikin itu suratnya bahwasanya 1/3 dari harta saya untuk anak angkat. Itu maksimal 1/3, tidak boleh melewati 1/3. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, fama aqatil faraid faliula rajulin dakarin. Maka kalau sudah dibagi kepada pemilik haknya kok masih sisa, maka sisa ini miliknya kerabat laki-laki terdekat dari pihak nasab. Ini yang disebut dengan asobah. Jadi didumlin di orang tua pinten, istri pinten gitu kan. Nah, turangan nih buat laki-laki yang punya hak asobah. Bapak Ibu dirahmati Allah, niku hadisnya. Kemudian seperti biasa dalil pendukungnya yaitu An-Nisa 11, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Bahasanya Allah memaksiatkan kepadamu tentang pembagian untuk anak-anak, di mana bagian anak laki-laki adalah sama dengan 2 bagian anak perempuan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, di situ ada kata-kata
makanya Allah yang mewasiatkan, Allah yang perintahkan, Allah yang paling dawuh jenengan ken derek ken manut. Makanya ketika manusia itu tidak mau mengikuti rumus waris dari Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi kerep-kerepnya kalau gatek-gatekkan niku rame padu bahkan paten-patenan. Tapi kalau kemudian niku sudah sampun dulu jenengan dunungkan, Pak Joko sampeyan niku putrane kalih jalur danten. Wah penak gitu. Piye sing papat. Mulai sing penak apa? Mulai sing penak. Mosok ngarani anak lanang kok itu. Ora iso. Nah niki enten satrine setunggal. Nah, umpami Mas Sigit mboten enten lalu meninggalkan warisan. Ini kita tahu loro lanang niki ping loro ping telu gitu. Berarti 6 nika setunggal 7. Nah, tinggalan Mas Sigit di poro 7. Ngoten. Ayo lanangnya telu no? Nah. Atau kemarin ibunya nggak ada. Ternyata sing bidin atau duwe harta banyak ibu maka jatah warisannya diambil dulu buat suami ini sekian, sisanya dibagi 7 buat anak-anaknya. Jadi niki asobahnya itu anak-anak ini, nah cuman si anak laki-laki dapat 2, anak perempuan 1. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, jenengan ora usah bingung, aku ora iso bagi waris, jenengan nek memang kersa bagi ajeng bagi, mungkin mang nomor kula Mas Sigit jenengan tinggal nyebutke duit 2 miliar, anak lanang loro, bojo siji, niku warisane pinten lumayan ngitung ngene niku. Pokoke sing sampai sarwa-sarwate mboten ana apa. Kalau nanti kan ngitung niku ngene anu. Toko kilat Solo niku. Kuwi ngitunge ke bapake terus bae lah terus pokoke dovian. Bareng pun meh rampung. Garek diserahke iku salah satu PHE emoh. Karena rumong sangko untuk sintik gitu. Aduh wis angel iki. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini menentukan bagian-bagian secara detail. Nanti tutupnya ayat itu panjang. Kemudian An-Nisa ayat 12 disebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian para suami separuh dari apa yang ditinggalkan istri kalian. Jadi dalam kasus misal ngapunten Mas Sigit, misal nyonya ninggalke duit 1 miliar, 500 juta niki gambone. Sisone 500 juta dibagi putrane. Dan putrane sing cilik dicekel pakai ndak apa-apa. Tapi tetap hak anaknya, nah hak dianya sebagai suaminya itu setengahnya. Kemudian walahunna rubu'u mimma taraktum, dan hak si istri itu adalah 1/4 dari apa yang ditinggalkan. Oh ini yang tertutup yaitu tutupnya nek gak punya anak. Jadi nek punya anak bapak cuma dapat 1/4. Nek yang meninggal bapak punya anak, istrinya cuma dapat 1/8. Nah ini kepotong ayatnya. Nah Bapak Ibu rahmatullah Allah, ini menunjukkan bahwasanya tiap orang dengan posisinya punya hak. Mengke enten anak enten boe yang meninggal bapaknya, warisannya mung didum ten anake. Terus boe boten kok rakumanan. Jadi dikei dengan pedoman engko melu anake wae. Nah, pas kedung ngoten niku sepakate. Tenang, melu anake siji. Mboke jenenge mbok pun sepuh kan bali kaya cah cilik meneh. Njaluke macem-macem, salah ngomong, salah nopo kayak mungkin salah ngapunten salah gua itu anake nesu ketundung pindah ning omah sitoke. Ketundung pindah ning omah sitoke, ketundung pindah ning omah sitoke. Maka nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama jenengan tesih gesang nggih ampun ngedum bondo nganti entek. Jangan ngapunten kajenge wong tuwa niku salah setunggale nek jenengan tesih gadah papan panggenan. Nek mung melu anak niku ndene anake saleh insyaallah aman. Nek anake gak saleh niku lho, gak saleh niku jenenge gampang, gak salat ngono gak saleh. Niku jenengan salah ngomong, salah melaku, salah ndekek gelas, nyamblok ke piring pecah malah ketundung. Kula pun mirsani kata, jenengan ampun dados kesekian kalinya yang harus saya lihat. Ampun. Nggih, tur niku mboten angsal. Dadi barang jenengan tesih enten, jenengan tesih gesang kok wis didum nganggo
iki rumus waris yo tak duk entek pokoke aku melu anak. Ndak ada. Jangan jenengan mungkin boten kajen. Tur niku boten angsal ya. Makane nek sien niku enten bapak-bapak niku tedung bondone ngoten niku. Terus kula tekoki, "Nah, jenengan dum niku nang jenengan kali garo tesih gesang kok." "Oh ngene, mun ora tak dum saiki engko nek somben warisan ndak dadak padu." Nah, sakniki nek dum jenengan dum sakniki dengan anak lanang dengan kaya padha karo anak wedok niku nggih kleru lho setunggal. Mau kleru piye wong iki hibah, bahkan entuk rata. Nggih angsal rata tapi jenengan membaginya itu habis itu ndak ada harta jenengan. Itu enggak boleh dalam agama. Jenengan dengan kata lain jenengan sudah lari dari kewajiban faraid, jenengan tutup dengan hukum hibah enggak boleh. Kecuali ngeten. Masih gini ngomong, duwe sawah 30 patok. Nah, anake lanang wedok dikei sepatok-sepatok kan jek enek 6 patok, gak apa-apa nek niku. Tapi nek mung duwe omah secuil, kemudian wis jujur rata akhirnya kelang daerah duwe apa-apa, gak boleh, Pak. Terus alasannya kok ben rebutan karo dulure. Lho lah tergantung jenengan biyen ngajari pripun. Ngajari rebutan apa ngajari bener gitu lho. Lah iya toh. Makanya kalau ngajari bener kayak harusnya tidak rebutan anak itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ya jenengan lari dari hukum waris dengan alasan ya engko ndak organ rapadu. Maka mumpung jenengan tesih gesang didunungi. Kowe anak lanang ki anak wedok, engko nek pake mati berarti warisane jiko mbok isih 1/8, turahane dumen anak lanang anak wedok. Kok kowe ra tegel nek mbok mung entuk omah sak cuwil ketok ora patut ya engko teknik mbok ora enek, engko mbok ora enek dumeneh. Kowe lanang kowe wedok bagiane semene-semene. Ngoten. Kula kalih bojo kula sosok iseng-iseng gawe. Engko nek mamah meninggal rumane ngene. Lah nek aku sing meninggal mamahmu entuk semene. Kalian lagi latihan. Dan itu untuk menanamkan pada diri kita bahwasanya kita tuh tidak punya hak yang sebanyak itu gitu. Ngoten. Termasuk dia itu punya kakak itu luar negeri. Niku anaknya wedok. Niku nganti kula cetake nanti ra percaya. Ra percaya pripun? Jadi pikiran umumnya wong tua wedok garwane pun pegatan. Wong tua wedok dan anak wedok siji. Berarti nek wong tuane mati, anaknya kan dipek anak wedok, warisane kan dipek anak wedok anak tunggal gitu umumnya orang. Dalam Islam mboten mah. Jadi warisane niku nggih dingge anak wedok, tapi kemudian dulur lanang yo itu. Jadi si bojo kula sebagai dulur wedok, lah aku kowe ra entuk, nek ngomong syariat kowe ra entuk, sing entuk masmu kae. Kok ngono yo? Padahal sing kae ora ngurusi ponakanku iki. Mesti kowe ora peduli. Ngene. Ini kan karena kasus ya, tapi sebenarnya hikmah dari warisan itu apa? Dengan dia dapat, harapannya dia paham. Nek engko dulure wedok iki mati, iki anak iki kembali kepada walinya. Walinya siapa? Jane cara jalur bapake. Lah bapake wis gak ono, ya balik ning jalur saudara laki-laki dari ibunya, ya Mas pasmu kuwi. Oh ngono. Dadi kudune kok nek Mbak Yu ora iki sing ngurusi mas-masmu kuwi, dudu kowe. Soale kowe wajibe tak tanggung ora jalur tanggungane Mbak Yu. Kula cetake. Sehingga harusnya ketika orang itu tahu skema ini lah jagalah silaturahmi ngoten. Tapi kadang ora gelem nggawa silaturahmi, akhirnya sing kono ora cedak ning kene ra cedak kono, akhirnya ra gagas padu, akhirnya begitu wayahe mati, terus dum-duman warisan. Rasa kaya kono wong biyen aku urip ora diurusi kok. Ngoten lho. Akhirnya mboten barokah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah nggih menjaga napa silaturahmi itu sangat penting dalam Islam. Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menentukan bagian untuk suami dan istri yang salah satunya meninggal itu jatah semene-semene, maka ini menunjukkan tidak boleh dirubah. Niku pun paten jatah semene aja kok titil aja kurangi. Tambahi yo ora itu yo semono tok gitu kan. Maka kemudian ini menunjukkan kewajiban kalau kita itu harus mengikuti ilmu faraid. Sampai enten masjid, mulai dengan ngisi ahad jenjing ini ahad kedua. Nah, kalau kan ngisi nih tentang daerah kerajaan rutin mulai menipu ahad kedua. Biasanya tema akidah, tauhid, tentang soal akidah. Jadi ingin itu tiba-tiba WA kula. Besok
dibahas tentang warisan gitu. Wah, ini apa ya? Berarti mau lah. Pokoknya dibahas tentang warisan gitu. Warisan ini maksudnya warisan gimana Mas? Bagaimana kemudian anak itu kalau dapat warisan itu bisa dinafkahkan di jalan yang benar? Maksudnya piye? Maksudnya kalau Pak Kafke boten maksudnya kayak tadi. Mungkin yang itu warisan niku ampun nek-nekeran. Oh ya, niku masuk ya. Temanya persis niki ya gitu. Bisa jadi niki materi niki ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 176. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Nah, kalalah ini satu bab tentang warisan terkait dengan perbudakan, mewariskan budak. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan Allah sendiri yang mengeluarkan fatwa tentang warisan. Kemudian maka manusia wajib mentaatinya. Jadi ketika Allah yang noto, ya kita ikut. Makanya ketika ada manusia noto kita ikut, pemerintah menetapkan PPN itu 10%, terus juga ke 11%, kan tidak ada yang berani ngalah-ngalah. Paling yang bongkok-bongkok, tapi nek pemerintahnya tetap kekeh di situ kan kita ya sudah. Kami nawalno nah kita ngikut. Akhirnya yo beli kena pajak gitu toh. Termasuk apa dengan umpami menghibahkan tanah sendiri ke anak. Itu ketika yang biayanya kalau nggak 2% atau berapa persen. Dipikir-pikir orang kayak anak itu tidak kena biaya gitu. Tapi ya memang itu aturan ya sudah. Dengan nggak bisa apa-apa. Nek pengen rambayar kok malah ramah sertifikate, nek pengen bangkang malah berbojoro kan gitu. Itu kepada manusia saja kita taat sedemikian rupa. Maka bagaimana halnya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kita harus lebih taat. Apalagi itu sudah jelas yusikumullah, Allah yang sudah mewasiatkan. Jadi apa yang mau kita kerjakan itu berlandaskan instruksi langsung dari Allah, jangan ditambah, jangan dikurangi. An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Maka itulah batasan-batasan Allah dalam warisan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan ke dalam surga. Makanya seorang yang katanya beriman itu wajib taat. Bahkan dalam kondisi mungkin seolah-olah kita itu dapat sedikit, tapi dibalik rasa atau dapat sedikit itu di situ ada keberkahan daripada dapat banyak tapi tidak barokah. Bapak saya nih pernah ngandani rai ini jadi yo aib tapi tidak apa-apa pelajaran jenengan. Jadi mbah saya ini cerita bukan atuh keluarga bapak saya sendiri. Bapak saya itu punya adik yang paling kecil. Nah itu mbah saya itu pernah tinggal sama adiknya. Nah terus mbah saya berarti bapak saya itu setahun sebelum meninggal itu bilang, Din, bapak saya nyelok bapak saya, Din, lemah sing nggone adikmu kae jane lemah Pak. Terus ning atas namane adikmu. Ngoten Pak. Nggih, pun ngomong tok. Terus bapak kula ngendhani, Mas. Sudah, pun dibenerke omongan bapaknya. Singkat cerita setahun kemudian meninggal bener. Terus niki genahke karena kan warisan, berarti ada hak saudara-saudaranya toh. Digenahke le, sama ini le. Biyen kan rumah Pak wis mbok iyake. Terus piye Mas? Yo pernah iki yo didum sing bener. Wah nesu. Mas PN lho. Bapak kula tinggalkan nggih. Ya wegah gara-gara lemah, mung disauri. Aku ki mung ngomong nggih. Nek kowe gelem ngrungokke ya ayo, nek ora dolen sang kene. Sakniki kene. Pemain nang sini. Boten lemah sak buhun itu didol kabeh. Dari rumah tok dan rumah itu sejak saya kecil sampai hari ini bentuknya orang malih. Tambah tua tinggal luar bro. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan cerita ngoten niku kenjaten nggih enten. Dadi lumahe budike nang budene terus disertifikat jadi satu. Begitu niku meninggal anak-anak itu ora iki nggon aku sertifikatku. Akhirnya mau digusang loro. Makanya ndak barokah. Ketoknya duit sawah, duit miliaran ndak barokah. Terus anak itu pegatan, terus ada yang ngapunten lahir dengan kebutuhan khusus, macam-macam cobaan ini. Dan kalau kita mengatakan ada cobaan itu sebenarnya bukan Allah itu mau
mendolimi kita. Kita sendiri yang mengundang itu. Makanya Allah itu mengatakan melalui Nabi itu mengatakan idza dhahara zina wa riba fi qaryatin, zina kalau riba ning suatu tempat itu wis merajalela. Gak ono wong peduli, gak ono wong sing ngandani, gak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Orang sudah wis ben kayak istrinya Nabi Lut, maka faqat ahadu bi adabillah. Nek turun adab Allah ki jane kowe dhewe sing ngundang. Makanya ketika konteksnya adalah pribadi, kok orang itu melakukan kekeliruan seperti itu kok tidak mau memperbaiki, ya nanti Allah akan datangkan cobaan demi cobaan nggak berhenti. Paling boten niku yang bukan haknya niku habis. Nek ra dingge orang mungkin dijiku wong liya, dihapusi wong liya. Terus ngoten niku pun kuatah. Makanya kula tak udah urusan ngoten niku kula pilih mundur, ora mundur alon-alon, mundur banter buat atret pol. Boten mantul kula. Pokoknya yang bukan haknya jangan. Mana kula niku nek ningali wong korupsi kok yo wani ngomong iki lho. Tapi wedi. Nah, delala yang urusan warisan niki niku kalau tidak salah ada nasnya, pun saya lupa punya. Jadi ada dua dosa yang Allah akan bayar kontan di dunia, tapi di akhirat juga akan dapat adab, yaitu urusan bakti sama orang tua sama soal hitung-hitungan warisan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nek enten piye sanjang dengan kalimat sederhana, ojo dolanan bondo warisan soal itu malati. Insyaallah niku boten mlayu sesuai dengan dalil. Boten semata-mata nyawa selain medeni, tapi memang niku berlandaskan dalil dan benar-benar harus hati-hati. Sehingga saya sering menasihati diri saya dan panjenengan jamaah semuanya dimanapun di masjid lain juga sama. Bagi yang kemudian ngampun zaman dulu pernah hitung-hitungan nggak bener atau pernah punya tanah yang bukan patok itu geser, maka menyuwun halalnya sebelum kemudian duit itu boten pajeng, sebelum jenengan meninggal, mumpun jenengan kesegesan, jenengan benahke. Misal niku ini sederek, Mas, Biyen aku ki jatahe kok bapak jane ngomong 150, biyen yo tak geser sithik dadi 120. Wis yo cocok-cocokan 10 meter iki tak ijolane tak bayare kok wis dadi omah. Bilang 120 ya sak adu meneh karo anakku. Timbang kok jaluk 10 meter ku malah mecah-mecah tembok. Wis nuwun ngapura nggih. Mboten ndak apa-apa, ndak usah malu, ndak usah sungkan. Diperjelas hari ini mumpung masih diberikan nafas. Dan kadang ngapunten kita itu dikasih umur panjang. Selain kita itu diminta untuk banyak beramal soleh, bisa jadi Allah itu sayang sama kita untuk dikasih kesempatan untuk memperbaiki hitungan-hitungan sing mboten cetha ngoten niku lho. Karena nanti nek sampai ini enggak diselesaikan desakan mriko bahaya, Pak. Bahaya. Nek niku mengke disuwun ngangge pahala. Alah, duit raji sakniki niku ten mriko mengke tambah raji terus dijaluk pahala, padahal jatah kita untuk selamat itu melalui pahala itu sudah tambah entek-entekan kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penjelasannya bahwasanya Allah menyebut hukum warisan sebagai hududullah menunjukkan bahwasanya ini batasan tegas dalam agama yang mau nggak mau kita harus ikuti. Nah, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang kemudian melawan hukum Allah, mendurhakainya, hukum Rasul juga, serta melanggar batas-batasnya, maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Sehingga ini menjelaskan bahwasanya mengubah hukum waris itu termasuk melanggar batas Allah, bukan otoritas kita. Dan Allah tadi sudah saya bilang di depan, ketika sudah memberikan batasan-batasan, pembagian-pembagian, kita ngikut, yang ada adalah keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khair. Senajan itu isidik temonjo, marai sehat, marai keluarga gulung rukun. Sebaliknya ketika kita ngeroyok dengan rumus sendiri, akhirnya kita dapat banyak, tidak barokah, nyusake, marai loro, marai rumet. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ketika ngomongkan tentang wasiat, maka Nabi pernah mengatakan bahwasanya wasiat itu maksimal 33% alias sepertiga. Nabi berkata as-sulus was-sulusu kasir. Nek kowe meh kaya wasiat sepertiga. Sepertiga kuwi wis akeh. Tegese mboten kedah sepertiga. Nah, terus nek misal kepada si anak angkat tadi jenengan kasih 1/4 maka ndak apa-apa. Jenengan kasih 1/5 ndak apa-apa. Jenengan kasih seikhlasnya ndak apa-apa. Anak satu-satu sak miliar, anak angkat dikasih
200 juta gitu, enggak apa-apa. Jadi enggak harus kemudian banyak-banyakan, enggak harus sepertiga. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ada perintah khusus untuk belajar faraid, ta'allamul faraid wa 'allimuha an-nas. Dalam riwayat Ibnu Majah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena nanti ilmu yang pertama akan tercabut itu adalah ilmu faraid. Pramila dan jenengan ajeng belajar kuatir umat pun kula sumangga kemang WA kula ning ampun di apa istilahnya diilangi sebagian ahli waris. Mengke enten piyai niku urip. Misale anake 7 disebut 5. Begitu kula dong pas disampaikan ke saudarane ditambahi meneh dadi 7. Lho, kowe ra entuk. Dadi dituduh kowe ra entuk. Padahal jane hitungan ten kula entuk gitu kan. Ngoten, makane kula niku biasane nek ditanya soal faraid, niku biasane kula kasih formulir. Dan formulir niku pun enten nama-nama siapa yang berhak, tinggal diisi. Nek boten enten orangnya nggih dinuli. Nanti kula hitungke enten bagane. Pun penak biar kantun melu, kantun nonton sak angka-angkane nek jenengan maringi kula angka sak miliar 2 miliar kok metu niku wong siji entuk pira ngoten. Tapi nek boten jenengan kaya angka nggih mengke hitungan anu niku napa niku bagiane sepertiga, seperempat dan seterusnya. Pun kok pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan adalah pun jam 8. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menika yang bisa saya sampaikan intinya poinnya adalah ada PR kita sebelum kita wafat, yaitu membagi harta yang sudah jenengan kumpulkan untuk menjadi warisan dengan ilmu faraid. Saestu-estu kantun derek ampun damel rumus piyambak kajenge barokah berkah dumateng putra-putu wayah. Mengke enten piyai niku anake ra dikeki putune dikeki. Nah, peru niku. Nek anak masih ada putu ketutup. Nek ngomongke warisan lho nggih, tapi nek ngomongke hibah atau wasiat boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kita harus clear karena nanti dalam Islam beda akad itu beda hukum. Podo-podo ning bayar, satu bayar jenenge mahar, maka itu jadi istri hubungan suami istrinya sah. Satu bayar wanita untuk dizinai, maka itu namanya perzinahan dan hukumnya dosa besar. Podo-podo bayar. Makanya akadnya harus jelas, orang-orangnya harus jelas dan dibagi dengan jelas. Dan terkait faraid niku kantun melu, kantun mboten usah diorak-atik, mboten usah dineko-neko, kantun derek pun insyaallah barokah. Mengaten ya. Oke, pripun Bapak? Oke, pripun? Sik iki sik Pak Rahmat. Ya gitu pun. Misalnya orang tua kita aset yang dibagi kita orang tua kita pasti. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau asetnya banyak, mau memberikan kepada anak-anaknya dan nanti masih ada sisa untuk warisan boleh. Saya contohkan tadi misal Mas Sigit sawahe 30 patok mau. Niki anaknya didumis patok-patok. Nah, 26 patok masih enten boleh. Tapi kalau dibagi habis dan itu nanti tidak istilahnya ya, lari dari hukum waris, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Dan tadi saya contohkan banyak kasus yang saya lihat sendiri. Niku orang-orang tua yang membagi apa yang dia miliki sampai habis. Katanya jenderek putrone, malah disio-sio oleh putrone. Nah, tadi. Iya, memang. Makanya nek jenengan memperhatikan, ini catatan. Itu banyak orang kaya yang membagi warisannya tidak dengan hukum waris. Si anak niku ora tidak bisa mempertahankan warisan bapaknya. Niku banyak. Entuk lemah rompato, omah ilang kabeh. Mbah pripun critane, pripun carane masing-masing, tapi hampir-hampir yang pada dapat warisan dengan cara yang tidak benar. Itu yang saya lihat koyo ndak bisa mengembangkan ngoten niku lho. Jadi tambah merepot kasih. Niku kula titeni niku dulur-dulure bapak kula niku sesuk-sesuken patah. Kula titeni niku iki tok sawah semene patok ya entek kabeh. Macam-macam jalanane. Makanya tadi saya bilang
termasuk cara agar barokah semulur dan berkembang itu jenengan bagi dengan waris. Mungkin kedumane nggih namung sepetak rong petak, tapi niku wau karena dibagi dengan cara benar, Allah tunjukkan cara mengembangkan. Sama kayak harta yang dizakati sama nggak dizakati ini. Harta yang dizakati insya Allah berkembang dan berkembang. Maka itu, berapa? Tidak ada. Jadi anak angkat itu tidak boleh dikasih warisan, bolehnya pakai wasiat. Wasiat maksimal sepertiga. Sepertiga fasulusu kasir. Sepertiga itu pun kokean jadi. Jadi 1/4 atau 1/5 atau 1/6 itu cukup. Kan? Iya. 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 Ya. Banyak. Kalau jual sekarang ya ulah enggak. Ya. Tetapi sebelum apa itu sudah dibayar. Ya, itu nggak boleh. Padahal niku nek waris, niki budhe king bapak napa king ibu? King ibu. Niku yang dapat itu saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Nek saudara perempuan nggak dapat. Jadi mungkin Pak D atau Om jenengan itu dapat gitu kan. Nah, terus harusnya ponakan-ponakan yang nggak dapat dari jalur ibu kayak jenengan, ya malah dikei wong niku genah ponakan bernasab gitu. Yang tadi kan cuma anak angkat gitu. Harusnya ngoten. Nah, terakhir kan. Nggih. Kemarin kita habis jual sama, laku jual Nggih. dibagi, ini jadi cucu. Nggih. Kalau anak-anaknya dua sudah meninggal. Halo? Nah, terus oh ini dipegang anaknya anak angkat itu. Anak-anaknya dua sudah meninggal. Nggih. Karena tinggal cucu. Lah hartanya si anak angkat saya megang situ. Kan Bude meninggal, hartanya dikasih ke anak angkat, ngoten toh? Kan sudah dibalik nama atas anak angkat tadi. Nggih. Anak angkat kan punya putra. Lagi Nah, sekarang jadi hanya putra itu. putra itu lagi. Jadi hanya putra itu. Nah, kami menyatakan baik bakal pun juga aset baru. Nek iso sedekah mobil bahmu itu amal jariah. Celengan. Harus saya begitu. Iya. Kayaknya nggak mau. Yo gak mau. Menungso kan kecil miliaran enggak. Niku mau sing bener niku mboten ngoten, Mas sing bener kalian itu anak dari anak angkat ya maksimal 1/3, 2/3 kembalikan kepada nasabnya. Nasabnya dalam hal ini ya Pak D sama Om saya. Oh sampun. Intinya Moh. Ya wis. Niku tinggal jenengan sekseni kelak kelas. sudah mulai habis. Oh kan tenan toh sudah mulai habis. Padahal nek dipikir-pikir kadang enten wong ra ndek apa-apa mulai usaha sampai duwe apa-apa. Iki duwe apa-apa nganti akhirnya meh ra duwe apa-apa. Di jalarane mboten manut kali Gusti Allah niku. Biasanya masyarakat kita dengan wasiat ke ahli waris. Wasiat ke ahli waris. Solusinya gimana kalau? Nggih. Yang namanya ahli waris tidak boleh dapat wasiat ya. Jenengan pun gadah putra terus diwasiati tidak boleh. Nah, jadi misal nggih, misal ya Mas Sikil iki putrane niki ngajeng niki teng 3, sing disenengi sing 5 niku. Nah, terus pengen dikai akeh. Nah, diwasiati sik. Mau aku wasiat mbok kae seprapat, sisane didon telu neh. Tidak boleh. Wasiat itu buat selain ahli waris. Ahli waris dapatnya dari faraid. Solusinya gimana? Ya belajar. Udah terjadi tobat, caranya tobat pripun dihitung ulang. Nah, dihitung ulang mana yang bukan haknya dikeluarkan dibagi-kasihkan kepada yang berhak. Kados mau contohnya Pak Rahmat tadi, tapi ditolak. Ya sudah, sementing masih dinungke. Makanya kalau sudah dinungke, akhirnya tadi yang seperti saya bilang, tinggal nunggu dengan menyaksikan itu habis. Pemikirannya untuk kebaikan Tidak bisa. Kan ayatnya sudah jelas, yusi humullah min fadli. Allah yang sudah noto soal warisan. Nah, justru kebaikan itu ketika jenengan ikut aturan Allah, walaupun mungkin itu sedikit, maka Allah akan memutarkan itu, mengembangkan itu atas izin. Tapi nek kita pakai rumus dewe, ketok itu tadi malah bilangnya puluhan miliar, meh entek loh misalnya. Makanya
Oh, salah Pak. Ketika kita kemudian dinasihati atau disampaikan yang salah dengan orang tua kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kita tidak mengikuti wasiat yang salah, itu justru yang benar. Tapi kalau kita mengikuti wasiat yang salah, kita justru salah dan kita menyusahkan orang tua itu di akhirat. Makanya walaupun koyo-koyo kita itu membangkang dari wasiat orang tua, nek wasiatnya memang salah, maka nggak usah dipedulikan omongan orang nek kita itu tidak manut sama wasiatnya. Justru kita sayang sama orang tua itu, jangan sampai si orang tua nanti justru mendapatkan siksaan karena membagi nggak benar dan jenengan mendukung. Makanya bapak saya pernah nasihati ponakannya, oh ini tipe ponakan. Kata ponakannya, ya kalau namung dikei antek tenan, sak bojo-bojo ini lu tenan mati teng kandungan ini kan anak ini ditabrak motor jebret mencelat kemantel pak mati. Loh iya, harta dan tobatnya kalau urusan bodoh itu harus dicekake, dikirke, dibalikke kepada haknya. Itu benar itu harta haram. Makanya ini benar-benar, makanya saya bilang kayak kitab Arba'in Nawawi itu 42. Ning niki kula nemu sing nganti 50, tapi hadisnya kita cakep. Ya udah, kita sikat aja sampai 50 enggak apa-apa. Jadi ilmu buat jenengan. Ngoten nggih. Pokoke niki kula meling buat panjenengan, buat saya secara pribadi, nggih, kita semua masih hidup, monggo kita luruskan. Yang pernah hitung-hitung enggak benar monggo diperbaiki, yang akan berhitung monggo berhitung yang benar. Allah sudah kasih rumusan, nek jenengan gak kerso atau enggak bisa atau enggak sanggup untuk mempelajari itu karena ngomongnya ribet, jelimet, monggo jenengan bisa ngirim ke saya pertanyaan itu. Cuman pesan saya yang komplit nek nulis ahli waris. Jangan cuman ditulis yang disenengi tok, sing ra disenengi ra ditulis. Nah, engko terus pas ngedungke ning dulure sing ra disenengi metu jenenge. Aduh, wis musibah ten kula. Nggih, wabillahi makaten, mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkung pangapunten akhir kalam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.